Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Parigi Motong telah fokus grup discussion yang mengangkat tema strategi menarik minat investasi di Kabupaten Parigi Motong. Dan FGD kali ini menghadirkan pembicara utama Sayutin Budianto selaku Ketua DPRD Kabupaten Parigi Motong dan Muhammad Hidayat Lama Karate selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Penelitian dan Pengkajian Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi 19, hari ini Rabu 1 Desember 2021 dimulai. Di Kabupaten Parigi Motong di tengah pandemi 19. Bapak Asisten dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan FGD ini sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Parigi Motong nomor 26 tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah tahun 2021 sampai tahun 2025. Kedua, Rencana Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu tahun 2018 sampai 2023 Kabupaten Parigi Motong. Ketiga, Dokumen Pembiayaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu tahun anggaran 2021. Dan keempat, Surat Keputusan Bupati Parigi Motong nomor 570.14/124/DPRP-TSP tentang Panitia Kegiatan Forum Grup Diskusi. Berikutnya adalah maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, untuk mendapatkan saran, ide, dan masukan dari peserta FGD terkait strategi menarik minat berinvestasi di Kabupaten Parigi Motong. Yang kedua, mendapatkan saran, ide, dan masukan dari peserta FGD terkait arah kebijakan investasi di Kabupaten Parigi Motong. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan saran dan masukan dari peserta FGD untuk meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMD. Yang berikut adalah waktu dan pelaksanaan akan berlangsung selama 1 hari, serta sebanyak 25 orang, terdiri dari pimpinan OPD terkait, Forkopimda Parigi Motong, pelaku ekonomi, pimpinan organisasi, pimpinan ketua adat, pimpinan BUMN dan BUMD, serta masyarakat umum. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DPA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu tahun anggaran 2021. Bapak Asisten dan hadirin yang kami hormati, kami mengakui bahwa kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat ridho Allah dan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, DPRD Kabupaten Parigi Motong, Kadin Provinsi Sulawesi Tengah, dan kerja keras rekan-rekan panitia. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari segala bentuk kekurangan dan kehilafan panitia yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi pembangunan daerah yang kita cintai ini. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan niat ikhlas kita semua. Amin. Selanjutnya kami mohon perkenan dan kesediaan Bapak Bupati Parigi Motong yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Kesehatan Rakyat Sekda Parigi Motong untuk dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kemarin ya Ibu Nurdia, kita audiensi dengan Pak Gubernur. Parigi Motong ini kaya raya dengan sumber daya alam, tapi miskin. Tapi yang dapat tukar orang Parigi Motong.
Terima kasih. Yang saya hormati hadir bersama-sama kita pada hari ini Bapak Bupati Kabupaten Parigi Motong yang diwakili oleh Pak Asisten 1, kemudian ditugaskan oleh Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Haji Nur Rahmatu. Beliau hari ini tidak bersempatan hadir karena harus ke Bali, ada kegiatan rapat kerja nasional Kadin. Jadi beliau menugaskan saya sebagai Wakil Ketua Bidang Litbang dan Pengkajian Ekonomi untuk hadir di sini dalam rangka kita berdiskusi tentang bagaimana sesungguhnya menarik minat investasi masuk ke satu daerah, termasuk Parigi Motong. Mungkin slide berikutnya. Kalau secara umum sebenarnya ini berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama ini, selama saya berkarir di birokrasi. Ketika saya berkeliling ke daerah-daerah dan kemudian berdiskusi dengan para investor yang menanamkan investasinya di sebuah daerah, saya menemukan ada dua alasan itu mereka datang. Kenapa mereka mau masuk? Pertama, mereka datang sendiri. Bagaimana mereka datang sendiri? Karena dia mendapatkan informasi dari berbagai referensi yang tersedia, baik dari internet dan sebagainya, dari rekan-rekan bisnis. Mereka datang, dapat informasi, mereka datang sendiri. Kemudian bertemu dengan para pihak. Yang ketambahan penjelasan mengenai hal tadi itu, jadi kalau mendapatkan data yang akurat tentang potensi daerah, ini tentu dari Pemda, pemerintah daerah. Seperti hari ini, di tangan kita semua, ada dibagi brosur yang bukan brosur, buku kecil seperti ini tentang komunitas unggulan Kabupaten Parigi Motong. Informasi ini sesungguhnya memberikan gambaran kepada semua orang tentang potensi daerah. Kalau saya lihat data di sini, saya hanya mengambil data sedikit seperti yang kemarin, tapi di sini jelas sekali datanya bahwa Parigi Motong ini, kalau kita dari luas Kabupaten Parigi Motong, ternyata 80% masyarakat kita hidup di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak investasi, industri, pengolahan ikan, pengolahan hasil pertanian, perkebunan yang ada di Kabupaten Parigi Motong? Kan begitu. Nah, potensi-potensi daerah ini akan sangat menarik investasi kalau kemudian dia dapat data yang real. Kecenderungan data kita, mohon maaf, ini tidak berlaku keseluruhan. Kecenderungan data kita, terutama data dari pemerintah daerah. Saya ketika masih aktif di birokrasi, ketika menjadi sekda provinsi, saya pernah datang ke sebuah dinas untuk menanyakan data potensi daerah. Ataukah data ini data yang disanut dari data-data sebelumnya, tanpa kemudian ada perbaikan-perbaikan data, karena ada pergeseran lahan, pergeseran ruang, ada perubahan ruang, peruntukan lahan-lahan itu untuk keperluan lain, sehingga luas lahan perkebunan kita tidak sesuai lagi dengan data yang tersedia. Data-data ini saya bilang harusnya dipetakan dalam bentuk peta wilayah yang bisa di zoom lewat satelit misalnya. Ketika dia dibuka benar bahwa itu lahan perkebunan, saya suruh buka data, salah satu contoh data, coba buka salah satu data perkebunan yang masuk di data itu, ternyata di kawasan sudah pemukiman semua. Jadi kalau kita bicara tentang potensi daerah dan itu benar, maka investasi akan masuk dengan data yang kita sajikan. Hari ini sesungguhnya kalau kita lihat data potensi Kabupaten Parigi Motong, hasil pertanian jagung kita itu sampai di angka 58.000 ton per tahun. Menurut saya 58.000 ton per tahun ini angka yang cukup besar. Parigi Motong. Bagaimana investasi di sektor ini bisa masuk? Bapak Ibu tahu nggak? Di sana, di Palu sana ada satu pengusaha ternak. Ada satu orang pengusaha ternak. Dia punya industri pembuatan pakan ternak. Kebutuhan jagungnya per bulan, bukan per tahun. Kebutuhan jagungnya per bulan. Kemarin malam sebelum saya kesini, saya coba telepon. Saya bilang, Pak, Bapak punya industri pakan ternak dan punya ternak puluhan ribu ekor di Sulawesi Tengah. Dan dia punya industri pembuatan pakan ternak. Kebutuhan dasarnya adalah, bahan baku dasarnya adalah jagung. Dia katakan, kebutuhan saya per bulan itu hampir 20.000 ton per bulan. Bayangkan kalau ada pihak yang menjaminkan itu bahwa harga bisa ditetapkan dalam kondisi yang stabil. Jawabannya adalah bagaimana bisa mencapai harga yang stabil itu, menjaga kestabilan harga. Yang diperlukan adalah ada industri. Karena hadirnya industri, hadirnya investasi pengolahan ini akan memberikan kestabilan harga. Kenapa? Karena dia membutuhkan keberlanjutan produksi masyarakat untuk kebutuhan industrinya. Maka Parigi Motong harusnya dengan jumlah produksi seperti contoh kecil jagung itu, maka harusnya bisa menarik investasi masuk ke Parigi Motong. Bahwa kami siap mengembangkan luas lahan itu, tentu harus memberi jaminan bahwa mereka aman berinvestasi di situ.
Bisa dibayangkan ada satu investor yang masuk di Kota Palu waktu itu, ketika saya menjadi PJ Wali Kota Palu. Bayangkan investasi masuk itu dalam bentuk pengolahan arang tempur. Mungkin hari ini Bapak Ibu pernah dengar ada PT Haikap yang di Kota Palu sana, itu Sri Lanka. Industri eco-label, dia industri pengolahan arang tempurung menjadi karbon aktif. Dan dia ekspor dari Palu langsung ke negara-negara yang membutuhkan. Dulu Pak, harga arang tempurung itu 2.000, 3.000, paling mahal 3.000. Dengan masuknya industri, masuknya investasi ini, masuknya pabrik arang tempurung, sekarang harga arang tempurung tidak ada di bawah 7.000. Di pabrik sana sekarang kadar 10% ke bawah, harganya 8.100. Kalau kadarnya di atas 10%, harganya 7.800. Jadi masyarakat kalau memang merasa di sini bisa mengolah arang tempurung, padahal termasuk daerah penghasil kelapa. Dihitung saja kosnya, berapa ongkos kirim dan sebagainya, nilai produksinya sangat kurang, apa sangat minim. Jadi kalau ada teman-teman pelaku usaha ingin mengembangkan usaha arang tempurung, itu termasuk usaha yang cukup menarik sekarang ini. Kenapa? Kita sudah punya industri di Palu sana. Kan gitu. Saya tanya kemarin mereka, kenapa kalian tidak bangun di daerah yang ada kelapanya? Dari segi daerah-daerah yang menurut mereka adalah penghasil kelapa. Tapi bangunnya di Palu. Kenapa? Karena teman-teman investor yang di Palu, pelaku usaha di Palu yang mengajak mereka ke sana. Kalau Parigi bisa memberi data tentang potensi kelapa sesungguhnya di Parigi Motong ini, berapa banyak luas lahan kelapa dan sebagainya, pasti mereka mau membangun itu. Berikut, kemudian di awal mereka sudah sulit Pak. Kemudian kedua, tidak terjamin keamanannya. Ketika ada konflik di masyarakat di sekitar kawasan itu dan kemudian pemerintah bilang itu urusanmu, maka ketika mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat, maka tidak akan pernah ada ketemu jalan penyelesaiannya. Kenapa? Tuntutan masyarakat pasti tinggi dan kemudian kewenangan mereka, kemampuan mereka untuk menyelesaikan terbatas. Maka pemerintah harus hadir di situ. Kalau pemerintah tidak hadir, investasi lagi. PT Haikap hampir lari karena tahun 2015 PT Haikap itu hanya punya persoalan sedikit saja. Persoalannya adalah cerobongnya itu menghasilkan asap hitam yang kemudian ketika ditiup angin jatuh di rumahnya masyarakat, kemudian ada arang hitam di sekitar kawasan pemukiman masyarakat. Padahal sesungguhnya berdasarkan hasil pengkajian dari UNTAD bahwa itu tidak mengandung resiko karena ambang batas resikonya jauh dari yang ditetapkan. Tapi masyarakat tidak tahu. Kemudian masyarakat bilang, kami cuma minta satu, kami minta perusahaan harus tutup. Kenapa? Mengganggu kesehatan kami. Hanya dua, bakar, tutup. Bayangkan, investasi yang mencapai angka hampir 100 miliar waktu itu. Saya ada di situ tahu karena saya dapatkan datanya. Masyarakat cuma minta dua. Waktu saya PJ Wali Kota, dia bilang, Pak Wali pokoknya tidak mau tahu kita, kalau bukan dibakar ditutup. Baru 1 tahun Pak, belum berproduksi, masa belum menghasilkan memberi keuntungan kepada mereka, sementara produksi. Kemudian kita datang sebagai pemerintah yang memberi dia izin. Cerobong terbangun, kemudian pabrik berproduksi dan asap tidak ada lagi. Hari ini pabrik itu tetap berproduksi dan kemudian apa yang menjadi efek berikutnya? Masyarakat dapat lapangan pekerjaan. Kan begitu, itu semua hal-hal berikutnya. Gunanya investasi daerah itu ada pasar tetap. Artinya pasar tetap yang bisa menjamin kestabilan harga. Misalnya begini, ada komoditi kita kelapa. Di Parigi Motong termasuk daerah penghasil kelapa. Parigi Motong. Kemudian Parigi Motong, kalau kita lihat panjang garis pantainya, dari tadi yang disebutkan oleh moderator tadi, kalau kita lihat panjang garis pantainya, itu hampir 400 km dari Maliali sampai Sijoli. Dan saya sudah melintas itu, betul. Hampir 500. 400 lebih, 470 sekian kilometer, kan gitu. Oke. Kita bulatkan kurang lebih 500 km. Bayangkan garis pantai Parigi Motong Pak, kurang lebih 500 km. Pertanyaannya, berapa banyak industri pengolahan atau pemanfaatan akan dia kembangkan? Yang di Burangan juga begitu, kurang lebih sekian hektar mau dikembangkan. Dan Bapak Ibu tahu nggak, investasi udang faname itu yang kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu pelakunya, Pak Baramuli itu. Dia mengatakan bahwa 1 hektar tambak udang faname, 1 hektar tambak udang faname itu dia bisa mempekerjakan 5 orang tenaga. 5 orang tenaga dengan penghasilan yang sudah sebutkan di atas UMP kita. Bahkan dikasih jaminan A, B, C, dan kita diberikan lipat kesehatan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka diskusi terkait dengan
investasi di Kabupaten Parigi Motong. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita sekalian selalu setia dan istiqomah mengikuti ajaran yang ada zaman. Amin. Oke, sedikit saja saya menambahkan, selebihnya kita langsung pada diskusi, karena tujuan dari FGD ini sendiri adalah kita sharing ide, sharing pikiran dari analisa potensi berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, jadi dalam sistem perekonomian suatu bangsa, dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik pada investor itu sendiri, pemerintah daerah maupun langsung kepada masyarakat. Nah, manfaat yang dimaksud di sini ya diantaranya adalah menciptakan lapangan kerja seperti yang disampaikan oleh kedua komentari tadi. Menciptakan lapangan kerja ini juga erat kaitannya dengan kesiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi Kabupaten Parigi Motong, di mana hari ini angka usia produktif ya dengan angka usia tidak produktif itu lebih tinggi angka usia produktifnya. Nah, kalau daerah tidak mampu menangkap kesempatan ini untuk menjadikan daerah ini semakin maju, maka ada 3 hal tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama, pemateri kedua yang akan menjadi bumerang bagi daerah kita. Yang pertama tentu tingginya angka pengangguran, tingginya angka kemiskinan, dan tingginya angka kriminalitas. Nah, ini yang harus kita waspadai, sehingga dalam konteks ini daerah harus betul-betul dituntut untuk mempersiapkan diri. Nah, salah satunya adalah membuka peluang investasi yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Bagaimana kami kita mempromosikan seluruh potensi-potensi yang ada di Kabupaten Parigi Motong, sehingga ini diharapkan mampu menarik minat investor untuk datang berinvestasi di Parigi Motong. Insya Allah lapangan kerja tadi terbuka. Yang kedua, nah tadi mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi berbasis produksi. Nah, ini juga harus menjadi komitmen kita bersama. Tetapi nanti insya Allah kita kembangkan setelah diskusi. Meningkatkan pendapatan daerah, ya otomatis kalau investasinya masuk, ya kan, kemudian masyarakatnya memiliki pendapatan, nah insya Allah juga itu akan berdampak pada pendapatan asli daerah. Kemudian mendorong pemerataan ekonomi dan mendorong kemudahan perusahaan. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua. Bagaimana jaminan kemudahan pelayanan perizinan ini harus betul-betul menjadi komitmen bagi kita semua. Nah, biasanya sebelum ada kegiatan usaha yang datang ke daerah, itu harga tanah masih murah. 1 hektar mungkin 20 sampai 30 juta. Tapi begitu orang dengar, oh ada tambah, harganya sudah jadi 200 juta atau 500 juta. Nah, hal ini butuh kesepahaman kita. Ya, tim penilai harga tanah ini harus dibentuk kembali untuk memastikan betul-betul standarisasi harga seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua. Next. Ya, saya pikir untuk masalah potensi bisa kita lihat langsung pada modul yang sudah dibagikan. Ada 3 poin besar saja yang saya sampaikan. Yang pertama berupa apresiasi, yang kedua berupa koreksi, yang ketiga adalah bicara tentang harapan. Pertama, bahwa hari ini saya bersyukur ternyata Dinas Perizinan dan Penanaman Modal bagi saya hari ini telah mendapatkan hidayah untuk membuat forum ini, dan juga menghadirkan narasumber mewujudkan kesejahteraan. Makanya saya bilang ini penting, cuma memang agak sedikit lambat. Kenapa? Kabupaten kita kurang lebih sudah sekitar 19 tahun, ditambah lagi masa pandemi yang kita jalani ini sudah hampir 3 tahun, Pak. Harusnya kemarin begitu WHO menetapkan COVID
coronavirus disease 19 itu sebagainya. Itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk yang konkret. Political will, politik anggaran kita, politik action kita, politik birokrasi kita, politik regulasi kita, itu harus kita konkretkan. Sekarang pertanyaannya, regulasi kita di masa pandemi dalam rangka pemulihan ekonomi, apakah hanya menduplikasi full dari pusat? Atau kemudian kita punya kemandirian untuk mencoba berimprovisasi dalam rangka menjaga ekonomi masyarakat? Di mana-mana Presiden Jokowi itu selalu sampaikan bahwa penanganan COVID-19 itu harus berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Tetapi saya evaluasi Parigi Motong belum punya langkah pemulihan ekonomi yang nyata ya, yang memang betul-betul ada regulasinya, ada konsentrasi anggarannya yang kemudian kita lihat. Belum ada, Pak. Makanya saya bilang begini, kalau kita bicara ini, apa tindak lanjut kita? Kalau saya tindak lanjutnya, selain gugus pemulihan penanganan COVID dibentuk di Parigi Motong, saya minta dan saya rekomendasikan untuk PTSP kalau bisa dengan beberapa OPD yang hadir, ketua DPR support selaku pemerintahan daerah untuk membentuk gugus tugas pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Parigi Motong. Itu rekomendasinya. Karena apa? Di situ kita sudah bicara bisnis to bisnis. Ada pengusaha yang terlibat di dalam. Ada bisnis to government, bisnis dan pemerintah. Ada bisnis dengan produsen, bisnis dan pengusaha, dan semua pihak. Makanya keseriusan ini kita bisa lihat dari langkah, tindakan. Bagaimana kemudian Anda yang ada di pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, kita anggap serius. Perusahaan daerah sampai hari ini tidak ada, Pak. Ada apa? Makanya saya cuma bilang bahwa kalau kita memang betul-betul serius, tindak lanjuti 1 minggu dari sini kita langsung bentuk gugus tugas pemulihan ekonomi daerah. Untuk sementara seperti itu, nanti sebentar kita kembangkan. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku usaha kecil dan menengah bahwa di Parigi Motong ini ada 4 fasilitas khususnya transportasi laut. Yang pertama yaitu pelabuhan yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini ada 4 pelabuhan. Yang pertama ada di Motong, kedua di Tinombong, ketiga di Parigi, keempat ada di Togoli. Dari beberapa pelabuhan itu ada 2 pelabuhan khusus tol laut yang mengangkut hasil perkebunan atau pelaku-pelaku usaha yang punya usaha bisa diekspor ke negara pulau. Nah, ini sekedar informasi gambaran sehingga apa yang disampaikan tadi Pak Ketua DPRD tadi, ada infrastruktur yang beliau singgung tadi dan tadi sering. Kalau untuk peran dari Dinas Perhubungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong itu adalah pelabuhan. Nah, kemudian yang disampaikan tadi Pak Asisten, saya sepakat juga tadi Pak, kenapa pelaku usaha, apakah dia enggan atau lari bagaimana? Karena beberapa kasus di wilayah Parigi Motong ini, industri yang ada di Parigi Motong ini, yang pertama industri tentang pengalengan ikan yang ada di Kecamatan Motong, yaitu Tomeli Sakana. Nah, ini kami tidak ketahui apa penyebabnya sehingga investor itu henggan dari Parigi Motong. Ini tugas dari dinas teknis. Apakah sudah ditelusuri apa penyebabnya? Kedua, dari perkebunan. Perkebunan di Kecamatan Motong itu ada 1 industri bimoli, perusahaan besar loh. Nah, ini peran pemerintah sudah sejauh mana? Walaupun kami dalam sistem, tapi kami secara teknis di bidang transportasi tidak bisa menjangkau ke industri. Dari studio Mini, Kabar Selalu Channel mengabarkan. Terima kasih, sampai jumpa di kabar selanjutnya.